Cek suara, cek suara, cek suara. Cek suara, cek suara, cek suara. Sudah jelas suara ya? Mudah-mudahan suaranya jelas. Cek, cek, cek. Assalamualaikum. Cek, cek, cek. Ntar saya agak majuan sedikit ya. Sebentar. Oke. Biar lebih jelas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cek suara. Mohon cek suara. Sudah jelas di sana? Sudah jelas suara ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ya nur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwah wa risalah wa ja'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bisihhati wa salamah wa sa'adati war rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Hadratul kurama al-ajilla al-fudala yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidah, para sesepuh, para praktisi Ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya KBRA, dimanapun Anda berada, dan juga para santri, para kiai, para dosen, para guru, dan para penonton, subscriber Ruqyah Aswaja Official, para pecinta KBRA, KBRA lovers dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa as'adakumullah dunya wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang portal gaib, berbicara tentang
cakra ataupun latifah dan juga tentang sukma, maka ini merupakan ilmu ghamid atau ulumun ghamidah, ilmu-ilmu yang sangat luas sekali pembahasannya di kalangan para ulama yang ahli di bidangnya. Jadi antaranya Imam Ghazali, Imam Qushairi, Imam Syekh Amin Al-Qurdi, juga Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab-kitab beliau sangat luas dan panjang sekali pembahasannya. Terutama tentang ruh. Pembahasan luasnya ada di kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim dan juga kitab Miskatul Anwarnya Imam Ghazali. Itu di situ membahas 5 ruh. Ada ruhul hassas, ada ruhul khayali, ada ruhul akli, ada ruhul fikri, dan ada ruhul rabbani atau ruhun nabawi. Dalam istilah Jawa itu disebut dengan sedulur papat kalimau pancer. Pembahasan ya masalah portal. Apa sih itu portal sendiri? Atau portal gaib? Portal secara ilmu bahasa itu, yaitu adalah pintu, palang, jembatan, penghalang, gerbang. Nah, itu namanya portal dalam kamus KBBI. Gaib allati la tudrak bihawas al-insani, bihawasil insan. Adapun gaib itu sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa ditangkap oleh indrawi manusia itu sendiri. Ya. Jadi portal gaib bisa bermakna palang yang tidak bisa ditangkap oleh indra manusia, indrawi manusia. Bisa juga bermakna jembatan gaib, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Atau juga bisa kita artikan pintu gaib. Ya, portal gaib itu pintu gaib yang tidak bisa dilihat oleh indrawi manusia. Maka apa sih portal gaib yang dimaksud oleh para ahli supranatural, para ahli sufi, ahli tasawuf, sehingga kita bisa memandang dan menilai dengan benar, kita bisa memahami dengan baik, dan penerapannya juga sesuai porsinya masing-masing begitu, sehingga kita tidak tersesat jauh, ya. Dalam kitab Faidul Mannan fi Taraqi ila Ma'arijil Ihsan yang saya tulis sendiri, ya. Di sini sudah saya bahas sedikit agak luas, ya, tentang masalah portal gaib, tentang masalah ruh, ya, tentang masalah cakra, tentang masalah latifah. Ada berapa itu lataif, ada berapa itu cakra. Kemudian juga kita bahas tingkatan-tingkatan ruh. Kita bahas juga cakra yang 7. Di sini juga kita bahas masalah tentang portal gaib juga, begitu.
Dalil Al-Qur'annya adalah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Huwallah alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati warrahmanur rahim. Al-Hasyr ayat 22. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati warrahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. War-Rahmanur Rahim, dialah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya, dalam ayat ini Allah sendiri menegaskan bahwa ia zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, gaib dan syahadah. Maka secara global alam ini terbagi menjadi dua, yaitu alam syahadah, alamul muluk, dan alam gaib atau alam malakut. Juga bisa kita sebut alamul sufli dan alamul ulwi. Alam syahadah ini adalah dimensi yang dapat dirasakan oleh kelima indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Sedangkan alam gaib itu adalah dimensi selain itu semua dari urusan Allah yang dapat diterima oleh akal yang sehat, diimani oleh hati yang yakin, dan dapat dilihat oleh para nabi dan walinya dengan pandangan sanubari atas kehendak Allah Ta'ala. Ya. Dan portal gaib ini terbagi lagi, ada portal gaib yang berkaitan dengan dimensi alam, ya. Ada portal gaib yang berkaitan dengan dimensi ruh atau sukma atau jiwa manusia. Portal gaib yang berkaitan dengan dimensi alam, ya, itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada alam lahut, ada alam nasut, ada alam jabarut. Ya. Semua itu masuk ke dalam alam ulwi atau alam malakut yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian alam lahut apa, alam nasut apa, alam jabarut seperti apa, itu saya kupas di buku ini, ya, di Faidul Mannan fi Madarijil fi Taragi ila Ma'arijil Ihsan. Saya tidak mau berpanjang lebar membahas alam itu semua. Di dalam jiwa manusia terdapat juga portal-portal gaib. Ketika portal gaib itu dibuka, ketika portal gaib itu diaktifkan, maka terjadilah beberapa fenomena portal-portal gaib, cakra-cakra yang terbuka. Ya. Jadi portal gaib yang terbuka ada kalanya positif, ada kalanya negatif. Ya. Kita bahas juga di buku saya Al-Lataifus Saniyah fi Dara'ibir Mu'alajah bir Ruqyah. Fenomena orang yang portal gaibnya terbuka. Kita singkirkan dulu pembahasan masalah dimensi alam gaib, ya, portal gaib. Kita bahas masalah jiwa manusia yang portalnya kebuka. Ya, fenomena orang yang portal gaibnya terbuka. Di situ ada orang yang kesurupan. Di situ ada orang yang indigo. Di situ ada orang yang firasah. Kemudian ada muhadarah, ada mukasyafah, kemudian ada musyahadah. Jadi ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang negatif, ada yang positif. Itulah fenomena orang-orang yang portal gaibnya terbuka. Begitu. Kemudian karena pembahasan ruh, pembahasan cakra, pembahasan portal gaib ini, ahlinya atau bidangnya mereka adalah orang-orang yang sampai kepada Allah. Siapa mereka? Muqarrabin, al-abrar, as-siddiqin, al-anbiya, as-salihin, al-awliya. Mereka lah orang-orang yang mumpuni di bidang tersebut. Orang-orang yang sadik, orang-orang yang saleh.
Orang-orang yang muqarrab, mereka adalah orang-orang yang telah memahami dengan baik masa lalu, sukma, dan portal gaib. Begitu. Kenapa? Karena itu sudah dibahas di dalam kitab-kitab. Karena itu sudah dibahas di dalam referensi-referensi yang akurat, yang mu'tabarah dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Maka ketika ada orang yang mencoba-coba membuka portal gaib dalam jiwanya dengan mengaktifkan cakra-cakra dalam jiwanya, dengan mengaktifkan latifah-latifah dalam jiwanya, maka terbagi menjadi dua kubu. Perhatikan baik-baik, mereka terbagi menjadi dua kubu. Ya. Kubu yang pertama, mereka ini membuka portal gaib untuk tujuan mengenal Allah, untuk tujuan pengobatan, bahkan tujuan kesaktian, tujuan-tujuan supranatural, metafisik, dan lain sebagainya. Mereka menemukan di dalam jiwa manusia terdapat 7 titik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi insan yang sempurna, versi supranatural, versi metafisik. Ya. Maka mereka secara mendalam mengkaji, secara memahami, ya, dengan praktek, maka mereka juga menemukan istilah 7 cakra atau 7 latifah. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati 7 lapisan tersebut. Ya. Nabi berjumpa dengan Allah melewati terlebih dahulu dengan 7 lapisan tersebut. 7 langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan seterusnya. Baru tembus ke dimensi-dimensi berikutnya dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli supranatural juga demikian. Mereka menemukan 7 cakra tersebut, ya. Cakra dasar, yaitu cakra mulabara, kan begitu. Kemudian juga ada warna-warna yang mereka saksikan sesuai tajribiyah mereka dan berbeda-beda kadang-kadang. Juga yang kedua ada cakra sek, ya. Atau juga bisa disebut dengan cakra svadhisthana. Ada warnanya apa, ya, ada berkas-berkas sinar seperti apa begitu. Kemudian juga ada cakra solar atau, ya, cakra manipura atau cakra solar plexus gitu. Kemudian juga yang keempat ada cakra anahata atau jantung. Ada juga cakra yang kelima visuda atau cakra tenggorokan. Ya, ada yang keenam cakra ajna atau cakra mata. Dan yang ketujuh, ya, yang terakhir adalah cakra mahkota atau sahasrara, begitu. Kemudian apa yang terjadi oleh mereka? Karena mereka ini bukan bidang dan bukan ahlinya di dalam masalah ruh, masalah sukma. Meskipun mendalamnya mentok, ujung tinggi, maka yang terjadi adalah kebanyakan dan umumnya terbukalah portal gaib dari pintu yang negatif, sisi yang negatif. Bukan dari pintu sisi yang positif, jalur yang positif. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, Inna lil qalbi lummatan lil malaikah, wa lummatan lil syaitan. Di dalam hati ini, ruh ini ada 2 jalur atau 2 portal. Portal untuk jalurnya malaikat dan portal untuk jalurnya setan. Nah, adapun kubu yang lainnya yaitu kubu
orang-orang yang ahli di bidang ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang sesuai ajaran Islam. Ini masuk dalam bab agama yang rukun agama yang ketiga, yaitu ilmu al-ihsan. Nah, maka para mursyid, syekhut tarbiyah, syekhul futuh, mereka-mereka yang sudah mujahadah, yang suluk, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang lebih memahami ilmu ini. Cakra-cakra ini, titik-titik ini, atau latifah-latifah ini, atau lataif-lataif ini. Maka mereka kebanyakannya, para ahli tasawuf, mursyid, syekhul futuh, syekhut tarbiyah, dalam wadah tarikoh-tarikoh masing-masing tersendiri-sendiri, dalam hati dan ruh mereka itu dengan pengaktifan secara suluk, secara mujahadah, secara zikir dan lain sebagainya, terbukalah portal atau jalur sisi yang positif, yaitu lumah lil malaikah, bukan lumah li syaitan, begitu. Makanya berapa banyak kami tangani pasien-pasien, mereka-mereka ahli supranatural ya, entah itu ahli hikmah atau ahli karomah-karomahan dan sebagainya, yang mereka ini ngeblank, yang mereka ini error pikirannya, yang mereka ini sering kesurupan, yang mereka ini sakit tubuhnya, melemah, karena bukan ahlinya di bidang itu. Mereka mencoba-coba membuka portal-portal atau cakra-cakra tersebut. Tetapi kalau yang ahli di bidangnya, mereka membuka cakra tersebut atau latifah-latifah tersebut sesuai dengan panduan, kajian, pendalaman, istiqra para ulama ahli tasawuf yang ahli di bidangnya. Sehingga pembukaannya itu sesuai ajaran Nabi, dan terbukalah portal lumah lil malaika, yaitu portal gaib yang positif. Sama juga titiknya ada 7. Titik cakranya juga ada 7. Titik latifahnya yang disebut juga dengan latifah karena berkaitan dengan ruh. Definisi ruh menurut Imam Ghazali dan menurut ilmu ahli tasawuf dan juga Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnul Qayyim itu mendefinisikan ruh dengan latifah, rabbaniyah, ruhaniyah. Sehingga titik-titik ini juga ada 7, tetapi letaknya berbeda dengan ahli supranatural. Yaitu ada latifatul qalbi, ada latifah ruh, ada latifah sir, ada latifah khafi, ada latifah akhfa. Kemudian natijahnya, 2 natijahnya itu latifatul nafas dan latifatul qalb atau kullu jasad. Nah, semua ini dibuka dengan tarbiyah, dengan irsyadat para wali Allah yang sudah sampai. Para muqarrabin yang telah sampai, yang mendapatkan isyarat ilahiyah atau isyarat nabawiyah. Dan tidak keluar daripada rambu-rambu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka banyak yang sampai kepada Allah. Mereka banyak yang menjadi betul-betul insan yang kamil, insan yang sempurna atas bimbingan tarbiyah seorang guru yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya contohkan begini. Ada seorang yang sama-sama latifahnya terbuka atau cakranya terbuka. Ini saya bercerita kisah nyata, saya tidak mau menyebutkan siapa orangnya, dari mana. Ya, ada beberapa kelompok yang kumpul bersama kami. Kemudian saya lihat yang satunya tidak memandang, yang satunya memandang. Ya, misal A dan B. Sebelah kanan saya B, sebelah kiri saya A. Yang A memandang yang B hanya diam saja. Kemudian tiba-tiba yang A jadi ngamuk, jadi macan di hadapan saya. Yang B akhirnya jadi juga, jadi buaya. Padahal mereka ini satu perguruan. Loh, kenapa bisa demikian? Karena ketika mereka duduk, makhluk yang di dalam tubuh mereka ini ngefek, meskipun satu perguruan, kadang-kadang mereka saling bersaing.
Makhluk-makhluk ini saling bersaing atau manusianya saling bersaing sehingga makhluknya pun ikut-ikutan bersaing. Yang ada dalam jiwa mereka. Ya, dalam cakra mereka yang mereka aktifkan, yang mereka buka. Akhirnya karena lumah syaitan yang terbuka, jalur portal setan yang terbuka, sehingga dampaknya negatif dengan negatif. Kan? Jadi parah lagi kan begitu. Terjadilah gesekan portal yang tidak terlihat oleh mata kita. Kecuali orang-orang tertentu yang bisa merasakan dan bahkan bisa melihat jalur saluran portal tersebut, energi portal tersebut. Akhirnya jadi, yang satu jadi buaya, yang satu jadi macan, bertengkar. Kalau mereka beradu, babak belur dua-duanya. Tetapi kita berhentikan mereka dan kita sadarkan. Begitu. Dan itu bisa dirasakan. Jangan Al-Fakir sendiri, jangan saya sendiri, tetapi ada banyak senior-senior kami yang sudah bisa merasakan portal tersebut. Contoh misalnya, ada orang datang bersama kami, ini kisah nyata juga. Ya, praktisi lainnya datang kepada kami yang memang sejak lama sudah suudon buruk sangka sama saya. Menurut pengakuan dia sendiri setelah dia minta maaf kepada saya. Dia suudon datang ingin mencari celah. Siapa sih Kiai Imron? Gimana sih? Kok sombong banget sih? Itu menurut mindsetnya dia, kepercayaannya dia yang dia terima dari info dari orang-orang yang hasut kepada saya. Kemudian dia duduk, badannya gemeter, saya lihat tangannya juga gemeter. Orang ini ada masalah. Dan saya merasakan dari raut mukanya, dari getaran auranya atau portalnya itu yang terbuka di tubuhnya itu, saya merasakan negatif suudon full. Tetapi saya nggak membalas dengan lumah syaitan, tidak, tapi lumah malaika. Kenapa? Karena prinsip KBRA, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai sifat dan rahmah. Ada dua. Jangan cuma mengandalkan sifat tapi rahmah hilang. Tapi rahmah hilang, tidak. Ketika dia menembak saya dengan suudonnya, bahkan mungkin makhluk dalam tubuhnya berusaha menyerang saya justru mengalirkan lumah malaikat gitu. Musuh iblis itu adalah malaikat kan begitu. Iblis itu nar, malaikat itu nur. Dulunya malah iblis itu nur, nun dan ro, sama-sama nun dan ro. Ya. Fasajadu illa iblis kan begitu. Fasajadu illa iblis. Karena mereka min asrafil malaika min ajniyatil arba summa ablasa ba'du. Awalnya iblis itu adalah malaikat yang bersayap, bisa terbang. Kemudian durhaka kepada Allah sehingga jadi terkutuk dan rupanya menjadi buruk, seburuk-buruknya makhluk. Dulunya asrafil malaika, sebaik-baik rupa malaikat. Makanya dikasih alif, nun dan ro-nya tengahnya dikasih alif nar karena tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Sedangkan malaikat nur dikasih waw karena mau hormat kepada Nabi Adam. Zatnya pun malaikat bertambah bagus, sedangkan iblis sama-sama nun dan ro sebenarnya, tetapi menjadi buruk, panas, amarah, merah, ya, karena ada alif tadi nar. Sehingga yang bisa mengalahkan nar adalah nur. Si orang suudon ini dengan portal gaibnya yang terbuka tadi itu, lumah syaitan yang terbuka tadi itu mengalirkan suudon kepada saya. Kalau orang sama-sama keras suudon, misalnya sama-sama suudon dan melawan dengan kesombongan, dengan bangga diri dengan suudon, maka sama-sama sesak dadanya. Akhirnya nanti makhluk itu muncul dan bereaksi dua-duanya. Tetapi kami, khususnya saya pribadi, mengalirkan rahmah. Akhirnya subhanallah, apa yang terjadi? Di akhir dia salaman kepada saya dan dia minta maaf. Sampai nangis-nangis sesungguhan dia bilang, maaf Kiai, saya sudah suudon sama Kiai. Menjelang saya pulang justru saya sedih, menangis. Saya seolah-olah betah, seolah-olah kenal sama Kiai sudah lama. Dan betul-betul rindu dengan Kiai. Saya hari ini gak mau pulang. Andai teman-teman kelompok ini, kami tidak ada tanggung jawab dengan mereka. Kami tidak bareng dengan mereka. Niscaya saya akan tinggal di sini berlama-lama. Ya. Subhanallah, disaksikan banyak praktisi kami dan juga banyak disaksikan teman-teman kami saat itu. Minta maaf dia, cium tangan.
Dia bilang sendiri dia suudzon, dan bahkan dia bilang sebenarnya mencari celah waktu dia datang. Masya Allah, seperti itu. Jadi ketika orang membuka cakra, mengaktifkan cakra bukan kepada orang yang ahli di bidangnya. Ahli supranatural, ahli metafisika, dan lain sebagainya dengan nama-nama istilah yang bermacam-macam, nama-nama komunitas yang bermacam-macam. Maka kebanyakan itu yang terbuka sisi yang negatif. Jalur yang negatif. Lumah syaitan. Kan sudah tadi sudah kita jelaskan, innalil qalbi lummatan. Lummatan lisyaitan, lummatan lil malaikah. Ya. Di dalam hati atau roh ini terdapat dua jalur. Ada jalur untuk jalurnya malaikat, ada jalur untuk jalurnya setan. Begitu. Sehingga ketika orang ini yang suudzon, dilatifah qalbnya dengan mengeluarkan suudzonnya, auranya terasa dengan kita bukan balas dengan yang negatif, tapi dengan rahmah. Dia mengeluarkan nar, kita mengeluarkan nur. Sehingga dia menjadi rahmah. Sehingga dia terselimuti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Maka mereka yang di luar sana membuka cakra yang 7 tadi itu bukan semakin baik tapi semakin buruk. Karena umumnya mereka ini membuka tanpa sadar, mereka telah membuka hal yang negatif, yaitu lumah syaitan. Lumah syaitan. Makanya apa imbasnya, dampaknya apa? Ketika dia mencoba mendeteksi portal gaib, mendeteksi jin, mendeteksi buhul, sihir, media sihir, keris, pusaka, dan sebagainya, efeknya dia akan merasakan negatif juga. Contoh, di sini nih ada portal gaib, di sini ada jin nih, di sini ada pusaka nih, ada buhulnya di sini yang ditanam sama dukun ini. Muntah. Kenapa? Karena dia telah membuka cakra dalam jiwanya yang ternyata itu akan membuka lumah syaitan, jalurnya setan, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetapi orang yang membuka cakra atau latifah atas bimbingan seorang guru yang benar, dengan metode yang benar, ya, torikoh yang muktabarah, maka dia bisa merasakan. Cuma rasanya berbeda dengan tipe lumah syaitan. Dia bisa merasakan, oh energinya di sini, tapi nggak ngefek buat dia apa-apa. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan pegel, tidak merasakan kesetrum, tidak merasakan buruk. Justru bisa menetralisir, bisa menghancurkan buhul sihir tersebut, media sihir tersebut, dan bisa menghancurkan energi negatif. Kenapa? Karena ada lumah malaikat yang mengalirkan energi positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menetralisir hal tersebut. Ya, begitu. Ini pembahasan panjang sekali. Kita dengarkan adzan dulu sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan bahas nanti mata batin, ya, portal gaib, khodam, sebentar lagi akan kita bahas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb ajal wa sadal bayi mati sinama. Wasara wa ta'ala bisma ba mahmud alladhi wa ta'ala kala. Rabbi fili wa li walidayya, rabbi fili walidayya, rabbi fili walidayya. Warhamma kama rabbayana shaykha. Nah, sampai di mana tadi ya? Portal gaib yang dibuka cakra-cakranya dengan kubu yang pertama ya, kubu yang ahli supranatural metafisika dengan nama komunitas yang sudah banyak saat ini, yang sudah masyhur dan sudah terkenal di Indonesia, di Nusantara ini mereka bukan ahli di bidangnya. Maka demi Allah banyak sekali, puluhan, mungkin ratusan dari mereka yang kita tutup portal gaibnya, tutup mata batinnya. Kita tangani, di antara mereka ada yang ngeblank, di antara mereka ada yang gila, ada yang stres, di antara mereka ada yang sakit-sakitan, di antara mereka ada yang sudah nggak bisa adzan lagi, di antara mereka sudah nggak bisa melangkah ke masjid lagi, di antara mereka sudah tidak bisa melakukan sujud lagi kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati jika kalian membuka-buka latifah cakra, meskipun itu pakai zikir, hati-hati ya. Meskipun itu pakai zikir, tetapi bukan dengan metode yang benar, bukan dengan metode dari orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang ahli di bidangnya. Hati-hati. Maka akan berdampak terbukanya lummah syaitan. Innalil qalbi lummatan, lummatan lil malaika, lummatan lil syaitan. Di hati ini ada dua lummah, jalur portal, yaitu portal jalurnya malaikat dan portal jalurnya syaitan. Hati-hati. Begitu. Ketika dia diserang sama dukun misalnya, dukun sudah pasti terbuka portal gaibnya, karena dia memiliki ritual, teknik, metode, dan ikatan juga perjanjian kepada guru-gurunya dari para dukun-dukun, ataupun dari langsung kepada jin, ataupun langsung kepada setan, atau langsung kepada iblis. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang terbuka cakranya dari sisi kubu yang pertama, supranatural, metafisik, dengan berbagai macam nama komunitas yang banyak sekali di Nusantara. Kemudian versus dukun. Ketika dukun ini betul-betul mengeluarkan energi negatifnya, dan ini juga sama-sama mengeluarkan energinya walaupun dengan sholawat ataupun zikir, maka sama-sama akan terpental. Itu kuat-kuatan. Jika dukunnya kuat, ini terpental. Jika dukunnya lemah, dukunnya yang terpental, tetapi dia juga merasakan hal yang negatif pada jiwanya orang ini, pada si praktisi ini gitu. Dan berdampak nantinya kumpulnya banyak energi negatif dalam tubuhnya, sehingga bisa jadi stroke, bisa lumpuh, bisa sakit, bisa wafat
dengan usia muda kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Ya, begitu. Nah, kami nanti ada jamaah di sini bersama santri duhur ya, sama tim-tim kami. Ada rutinan juga gitu. Jadi sholatnya bersama mereka nanti sudah ada jadwal ya, juga menunggu beberapa santri yang sedang menggarap kamar ya, kasihan mereka kalau ditinggal sendirian atau sholat sendirian. Jadi kita menunggu mereka gitu. Mohon maaf ya. Yang mau sholat silakan sholat. Nah, kemudian contoh lagi ya. Ketika dia berada dekat orang yang sakit, yang ada gangguan non medis, gangguan gaib, misal mesro orang yang kena sihir, orang yang kesurupan, atau orang yang ada penyakit-penyakit gaib, maka mereka praktisi-praktisi yang terbuka cakranya, yang terbuka portal gaibnya, akan mengalami rasa yang tidak enak. Ya, karena ibaratnya sama-sama terbuka cakra negatifnya begitu loh. Rumah syaitonnya sama-sama terbuka. Dekat sama orang, aduh kok saya nggak enak ya sama dia. Kayaknya dia ada gangguan. Kamu juga ada gangguan gitu. Saya kok masuk ke tempat ini nggak enak ya. Berat sekali. Masuk ke tempat yang angker, sakit. Masuk ke tempat yang positif, masjid misalnya. Atau majlis salim juga sakit. Gitu. Itulah buruknya, dampak buruknya orang yang membuka cakra-cakra atau latifah-latifah bukan kepada orang yang ahli di bidangnya. Ya, lumah syaitonnya yang terbuka begitu. Lumah syaitonnya yang terbuka. Ya, sakit gitu. Tapi orang yang lumah malaikatnya terbuka, cakranya atau latifahnya terbuka atas bimbingan yang sesuai, yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi SAW, maka masuk ke ruangan yang angker pun dia tidak ngefek apa-apa. Dia berasa, bahkan lebih tajam, lebih peka rasanya daripada orang yang cakra portal gaibnya terbuka atas bimbingan metafisik atau supranatural yang bukan ahli di bidangnya. Lebih terasa, ini rumah gak benar, ini rumah gak enak, ini rumah penuh dengan sihir, ini begini. Ini tempatnya begini. Ini orang gak benar. Justru orang itu yang akan bereaksi, muntah, mungkin kesurupan dan lain sebagainya. Ya. Contoh, saya pernah dari Jawa Timur kemudian ke luar pulau. Dijemput di bandara, kemudian sampai di mobil itu perjalanan 6 jam ke lokasi. Belum ganti kostum. Ya, masih pakai serban, pakai gamis, pakai ikat kepala. Pakai ikat kepala. Ya. Maka dapat 20 menit kok oleng, saya lemes capek tiduran. Tiba-tiba ini mobil oleng. Loh. Kok oleng? Saya lihat, oh benar supirnya nggak beres. Supirnya yang sebelah kiri tangannya bergetar. Akhirnya saya tolong berhenti. Minggir. Akhirnya minggir. Jangan dimatikan. Biarkan saja hidup mobilnya. Saya buka jendelanya, saya buka ikat kepala saya, imamah saya buka, serban saya taruh, dan lagu sholawatnya itu saya ganti lagu dangdut koplo. Lalu di belakang saya minta rokok. Ada rokokan? Ada yang punya yang rokokan? Ada ternyata, terus saya rokok. Tunggu berhenti ya 15 atau 20 menit. Saya rokokan. Saya ini nggak rokokan. Kemudian saya rokokan. Kemudian setelah 15 menit lebih ya, 16 menit atau 17 menit waktu itu, sudah berhenti. Sakitnya sudah berhenti. Saya nggak nanya. Saya cuma lihat tangannya sudah tenang. Udah, ayo bismillah berangkat lagi. Tapi dangdutnya, lagunya jangan diganti. Akhirnya berjalan ya, perjalanan 6 jam itu. Selama 6 jam itu kadang saya lagu sholawat, kadang koplo, paling banyak lagu dangdutan. Yang belakang sudah suudon, wah kiai kok lagu dangdutan. Kiai itu kok begini, kok rokokan gitu ya. Karena panitianya ini ya, majelisnya ini mereka umumnya tidak rokokan, cuma satu yang rokokan itu kan. Nah, kemudian sesampainya di lokasi ya, sudah nyampe jam 3 pagi
Itu jam 5 sore, jam 3 pagi kita nyampe. Ya, berapa jam itu? Kemudian setelah 2 hari pelatihan, ruqyah masal, penanganan dan lain sebagainya, saya tanya, mana supir yang tadi itu, yang kemarin jemput saya? Maaf Kiai, itu travel, nggak apa-apa, suruh ke sini. Akhirnya ditelepon, dapat 2 jam dia datang. Setelah dia datang langsung saya, mana tangannya, buka yang sebelah kiri, dibuka, diangkat. Akhirnya diangkat, ya, tangan pendek dia, kaos pendek, diangkat. Kemudian saya pencet yang sendinya sih, saya pencet, langsung teriak, ampun, 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 ampun. Dari mana kamu? Dikirim. Iya, iya, iya. Sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Nah, masuk Islam ya? Iya, iya, langsung masuk Islam. Kita ucap apa? Kita tuntun syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian alhamdulillah dia masuk Islam. Subhanallah, setelah masuk Islam langsung muntah-muntah, keluar jinnya ini dan muntah-muntah. Setelah itu saya tanya, tadi dengar nggak kamu apa yang dibicarakan jin tadi itu? Enggak. Berarti tadi kamu kesurupan itu nggak sadar? Enggak, ya. Jadi tipe orang kesurupan itu ada yang sadar, ya, ada yang separuh sadar, ada yang tidak sadar sama sekali. Nah, kemudian saya tanya, coba gerakan tangan kamu sebelah kiri. Digerakkan sama dia, sakit nggak? Enggak. Biasanya sakit. Di sebelah mana? Ya tadi dipencet itu. Kok nggak sakit ya, kata dia gitu. Sudah berapa lama? Perkiraan sudah 3 tahun. Kenapa kamu sakit seperti itu? Ya karena nyupir. Saya kan supir. Bukan, kamu diserang sama pesaing kamu, sama-sama supir, sama travel. Saya bilang begitu. Loh, kenapa kok saya tidak merukyahnya pada saat dia reaksi oleng mobilnya karena dekat saya? Kenapa dia reaksi? Karena dia dekat saya. Maka rahmat atau portal gaibnya dia tersentuh dengan aura rukyah yang ada jiwa saya, aura zikir yang ada pada jiwa saya, ya. The power of rukyahnya kan saya pelatihan pagi, malam, kemudian pagi sampai sore, kemudian malamnya habis sisa saya rukyah masal dengan bacaan-bacaan doa rukyah, ayat-ayat rukyah. Pindah lagi besoknya pelatihan di tempat yang lain, ya, jarak 2 jam, 3 jam sampai 4 jam, kemudian malam juga begitu, dilanjut dengan rukyah masal dengan bacaan simail, lalu jam 10 istirahat, ada penanganan-penanganan satu persatu, kemudian saya juga baca-baca lagi sehingga ngebul mulut saya ini dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Quran, dikit-dikit doa dan sholawat dan sebagainya. Maka banyak sekali orang yang nelpon saya langsung bereaksi, kayak seperti kemarin yang interaktif, orang yang ngobrol sama saya bereaksi dan lain sebagainya begitu, jika mereka ada jinnya gitu. Nah kemudian kenapa dia bereaksi? Karena jinnya ada di sini, di samping saya gitu loh, tangannya ini. Sehingga gemeter, mobil oleng. Lah terus kenapa saya nggak tanganin? Kalau saya tanganin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau saya rukyah pasti kesurupan. Yang menggantikan supirnya terus siapa? Satu-satunya supir perjalanan 8 jam. Saya sudah capek, baru naik ke mobil, supir sudah reaksi begitu, capek lagi kan begitu. Dalam hati saya, nanti saya kurangi dulu aura saya. Bagaimana saya mengurangi aura saya? Energi itu saya buka kewibawaan saya. Imamah saya lepas, kopiah saya lepas, kemudian lagu sholawat Banjar waktu itu saya ganti dengan lagu pop dangdutan, lalu saya rokokan sehingga cahaya saya, aura saya terkurangi dan jinnya masuk kembali. Dalam hati saya, awas kamu ya, kampus nanti kamu ketemu saya nanti di sana. Jangan sekarang, saya pura-pura nggak tahu, kapok kamu kena imbasnya aura dari kita, gitu, ya. Bukan berarti kita harus mengurangi energi dengan begini-begini, tidak ya, tidak. Tapi ini darurat, kalau saya tangani langsung saya capek kan begitu, sehingga akan terjadi pembuangan waktu yang sangat banyak sekali gitu. Nah, mengurangi cahaya tadi itu dengan lagu dangdutan, dengan rokokan, dengan mengurangi kewibawaan sehingga jinnya kembali lagi ke tempat asalnya begitu. Itu namanya vibrasi. Ya, jin itu mengalami vibrasi sehingga bereaksilah si supir tersebut. Nah, makanya saya sering kali itu makan berhati-hati di rumah makan. Pernah juga terjadian di rumah makan, tiba-tiba jarak 10 meter ada anak perempuan, ya, masih gadis, banting-banting meja. Saya pikir
Wah, masa ada pesugihan? Padahal di sini kan religius kan begitu. Ada doa sebelum makan begitu. Kemudian tiba-tiba dia teriak dengan menatap mata saya, dengan menatap saya. Matanya sudah merah. Orang-orang semua memandang saya, dikira saya ngapa-ngapain dia kan begitu. Akhirnya saya tahu karena dia kesarapan karena apa kesurupan karena kena vibrasi saya datangi dia. Langsung jadi, langsung turun ke bawah, langsung ngeraung-raung macan dia, jadi macan. Akhirnya saya tangani dan ternyata itu jin nasab ya berupa macan ya turun-turun turun temurun dan saya islamkan ya bla 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 saya tanya-tanya akhirnya saya islamkan masuk Islam si gadis ini pingsan jatuh. Lalu saya kembali lagi ke tempat saya dan saya makan. Saya lihat ibunya itu mengeluarkan tas ya ngeluarin duit ya. Kemudian dia memberikan saya dan saya pura-pura tolak ya karena banyak teman ibaratnya begitu. Mohon maaf Ibu, ini sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah sembuh insyaallah. Allah yang mengarahkan dia ke rumah makan ini dan saya juga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah makan ini. Semua sudah Allah yang mengarahkan satu dengan yang lainnya, maka ini rezeki dari Allah. Tak, Ustaz, saya sudah pergi ke kedar ini namanya dar ya. Misalnya darus dawa misalnya gini. Tapi saya bilang sembunyinya di Darut Ta'am, sembunyinya di rumah makan. Sudah pergi ke rumah ini, ke rumah sakit ini, ke rumah pengobatan ini, ke rumah rawatan ini dan sebagainya. Saya bilang sembunyinya di rumah makan. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal jaraknya 10 meter. Ini namanya vibrasi. Pernah juga di pesawat. Saya sudah lepas kopiah, saya tutup pakai sorban. Tapi masih ada ibu-ibu di samping saya sebelah ya, kursi sebelah itu dia muntah-muntah. Suaminya sampai bingung, kamu ini baru kali ini loh muntah. Selama kamu terbang sama saya, kamu nggak pernah muntah, baru kali ini muntah. Kenapa? Kamu masuk angin atau gimana? Padahal dia sehat-sehat aja. Dia lagi baca buku, kan begitu. Saya tutup. Karena sebelumnya pernah kejadian. Bahkan saya pernah menotok meruqyah pramugari, bukan pramugari ya, pramugaranya. Waktu itu mungkin ada teman-teman pakai rompi di pesawat. Kemudian, Pak ini ruqyah ya? Boleh saya diruqyah, padahal itu waktu transit. Akhirnya kita totok sebentar kan begitu, Masya Allah. Nah begitu ya, itu namanya orang-orang yang ada portal gaibnya terbuka, cakra-cakranya terbuka. Maka jika berdampingan dengan orang yang auranya lebih besar, dia akan vibrasi, akan ngefek. Tapi orang yang punya auranya yang besar tidak berasa apa-apa. Dia berasa tapi tidak merasakan, maksudnya negatifnya nggak dirasakan. Imbas sakitnya itu nggak dirasakan dalam tubuh orang tersebut. Praktisi tersebut yang cakra portal gaibnya terbuka sesuai jalur yang ahli di bidangnya. Toriko, ahli tasawuf, ya, mursyid, syekhut tarbiyah, syekhul futuh, syekh rabbani, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kita pernah membuktikan mereka yang membidangi master ya, bahkan video-video di pelatihannya itu sering saya tampilkan. Ya, di mana ada orang ahli padepokan, kemudian saya suruh pegang buku saya, dia sudah reaksi jadi macan. Di channel Ibnu Al-Katibi juga ada, di channel ini kayaknya juga ada. Sampai dia itu menutup padepokannya yang sudah berjalan 8 tahun. Dia sering ngisi-ngisi, buka-buka cakra dan sebagainya, kalau lalu bergabung dengan kami. Gitu. Bahkan saya bisa membuktikan juga kepada mereka orang-orang yang membuka-buka cakra, megang tongkat saya dia nggak mampu. Gunakan pakai ilmu kamu, baru pegang tongkat saya. Nggak mampu. Kemudian lepaskan coba dengan ikhlas ilmu kamu itu dan pegang dengan biasa-biasa saja. Bisa tongkat dipegang. Ini ilmiah. Ini sunnatullah. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Begitu ya. Jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka. Begitu. Apalagi sampai ada pelatihannya begini buka cakra, buka latifah dan lain sebagainya. Ini naudzubillah. Kamu masuk thariqah atas bimbingan seorang mursyid yang benar, yang ahli di bidangnya. Itu bagus. Daripada kamu buka-buka cakra, mau lihat buka mata batin lah, mau lihat jin lah dan sebagainya. Ngapain mau lihat jin? Kamu bosan lihat muka manusia? Jangan. Begitu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya Allah. Dan semua sudah kita jelaskan di sini. Di kitab ini sudah saya jelaskan dengan detail ya. Insyaallah. Dan ini masih juz 1. Juz 2-nya akan panjang lagi pembahasannya sesuai penjelasan
para ulama di bidangnya. Makanya di sini kita perlu robito kepada seorang guru. Di sini kita perlu darurat guru dalam portal gaib yang dibuka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, portal gaib yang dibuka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka di sini perlu guru. Gitu. Ini sudah kita tulis dan kita catat di sini baik-baik, darurat atau wasilah guru gitu ya. Wasilah guru. Jadi begini. Wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dan hendaknya kamu itu bersama orang-orang yang shadiq, yang bersungguh-sungguh. Makna kebersamaan memiliki dua arti. Bersama itu seperti apa? Itu dua arti. Yang pertama kebersamaan secara fisik, yaitu senantiasa duduk-duduk, bergaul dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang soleh, para wali. Sehingga batinnya itu bercahaya memandang orang-orang soleh. Duduk bersama orang-orang, kecipratan aura solehnya, kecipratan aura positifnya begitu. Kecipratan cahaya-cahaya akhlaknya sehingga dia mau tidak mau akan mengikuti akhlaknya. Kemudian juga kebersamaan yang secara batiniah, secara maknawi, yaitu melazimi atau jalan robito atau suluknya secara batin dengan guru yang patut dijadikan wasilah. Tidak terbatas hanya dengan bersahabat secara zahir saja dan memandangnya dengan mata fisik, akan tetapi di samping melazimi secara fisik, maka perlu dari fisik menuju makna, sampai menjadi barometernya selalu dan tujuan pokoknya mampu diperoleh secara hakikatnya dengan perantara tersebut. Ya, karena ada ulama mengatakan ma'allah, jadilah engkau bersama Allah, fa illam tastati, kalau kamu enggak mampu bersama Allah ya, fakun ma'aman kana ma'allah, maka kamu bersama orang yang telah bersama kepada Allah, dengan Allah. Begitu. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan ya, termasuk beliau ada Syekh Naqsyabandi ya, li'anna sir fi talqin inama huwa lirtibatil qulub ba'daha ila ba'd ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azza wajal. Wa aqal ma yahsul lil murid idza dakhala fi silsilatil gam bi talqin ayakuna idza haraka silsilat tujawibuhu al arwahul awliya min syekhi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratillahi azza wajal. Rahasia di dalam talqin, ijazah, qabiltu dan sebagainya, baiat sesungguhnya hanyalah hubungan hati satu dengan yang lainnya hingga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga sampai kepada Allah Ta'ala. Minimal yang diperoleh seorang murid ketika ia masuk dalam silsilah ulama dengan talqin, dengan baiat, dengan qabiltu, adalah ketika ia gerakan silsilahnya, maka para ruh wali Allah akan meresponnya dari gurunya sampai kepada Nabi SAW dan sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi guru tarbiyah itu atau mursyid itu diibaratkan Ka'bah ya, bagi orang yang sholat. Bukanlah menyembah Ka'bah. Ya, kita bukan menyembah Ka'bah itu sendiri, tetapi itu hanyalah channel ya, channel untuk orang-orang yang sholat. Mursyid guru tarbiyah itu adalah channel ya, untuk sampai kepada Allah, bukan tujuan tapi wasilah, channel untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nah, itu pembahasan masalah latifah atau portal gaib. Nah, maka ini penting sekali. Penting sekali. Ada orang dia punya murid banyak sekali, ahli padepokan. Sebenarnya banyak video-videonya, cuma mereka nggak mau ditampilkan video itu. Bahkan banyak sekali yang tidak tervideokan, terekam. Di mana mereka itu ngetes saya. Jadi ngetes sampai di mana ilmu saya oleh mereka ini yang memang portal gaibnya, cakra-cakranya, katanya dia sudah terbuka 7 cakra tersebut. Karena dia punya murid banyak sekali, bahkan punya cabang banyak sekali. Kemudian dia datang ke kami berhadapan sama saya, disaksikan murid-muridnya, disaksikan juga beberapa asisten saya.
Oke, kita buktikan. Kalau seandainya apa yang kamu lakukan itu benar, maka kamu tidak terpental ketika kita beradu telapak tangan. Tetapi kalau kamu tidak benar apa yang kamu lakukan selama ini, ya, benar apa yang kamu lakukan itu tidak terpental, tetapi kalau tidak benar, maka kamu akan terpental. Dan ketika saya yang terpental, maka saya yakini diri saya yang bermasalah. Dan saya tidak benar, saya akan berguru kepada kamu. Dan insya Allah semua murid-murid jamaah saya akan saya suruh berguru sama kamu. Gimana, siap? Akhirnya dia siap. Baik, saya yang di bawah atau kamu yang di atas? Akhirnya saya yang di atas. Oke, saya yang di bawah. Baik. Akhirnya dia yang di atas, saya yang di bawah. Saya di bawah begini. Kemudian dia di atas. Kemudian dia nahan nafas. Begitu. Saya biasa saja. Saya biasa aja. Tidak baca mantra-mantra di lisan. Tidak. Tapi hati saya berzikir. Kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia sedikit telapak tangannya dibuka, dia sudah gemeter. Sudah gemeter terus seolah-olah seperti ada energi yang keluar, mementalkan dia, terpental badannya. Bahkan dia berusaha bangkit, mau menyentuh mendekat saya, terpental. Padahal jaraknya jauh. Mau berdiri lagi, mau dekat lagi, terus sudah terpental. Apalagi dekat dengan telapak tangan saya. Baru di situ dia sadar. Maka disitulah saya beri penjelasan kepada dia. Bahwa selama yang kamu lakukan ini sebenarnya itu membuka cakra versi supranatural, versi metafisika. Itu bagus sebenarnya, tapi kalau bukan bimbingan yang ahli di bidangnya, maka yang terbuka di situ lummah syaitan, bukan lummah lil malaikah. Dan ini negatif. Ini negatif, sehingga dari portal itulah jin-jin, setan-setan mencari celah untuk masuk ke dalam tubuh kamu. Berapa banyak mereka akhirnya dia ngaku sendiri, iya badan saya sering sakit, saya emosian sama istri saya, pelampiasannya anak dan lain sebagainya, teman-teman. Saya tuh seolah-olah pingin nyari musuh gitu, pingin mukul saya itu. Karena sudah numpuk energi negatif melalui lumah syaitan tadi itu. Lumah syaitan jelasnya setan-setan yang masukkan begitu. Maka disinilah saya akan memberikan penjelasan kepada siapapun yang masih belum yakin ya dengan ilmu ini. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang membuktikannya. Dan sudah banyak sekali yang menyaksikannya dan melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan merasakannya, mengalaminya sendiri begitu. Alhamdulillah saya tidak kenapa-kenapa. Ribuan dukun yang menyerang, alhamdulillah atas izin Allah, saya biasa-biasa aja. Tidak muntah, apalagi berhadapan dukun sama dukun. Lah kok sampai terpental? Ini bagi saya aib ya, bagi saya aib. Kenapa kok bisa terpental begitu loh? Aib sekali. Kamu ngeludah aja, nyiup aja ke dukun itu bisa terpental dukunnya kalau memang kamu memiliki energi yang positif, begitu. Apalagi sampai ditembak terus mental. Ya harusnya dia yang terpental, bukan kita kan begitu. Contoh misalnya, orang yang portal gaibnya cakranya dibuka. Dia mijet orang yang sakit, misalnya ada gangguan non medis, dipijat sama dia, itu praktisinya yang mijet. Kalau dia ada cakra yang terbuka, maka energinya masuk ke dalam tubuhnya, dia yang bereaksi sendawa. Akhirnya dia muntah atau besoknya dia libur nggak mijet selama 3 hari atau 1 minggu. Ini kan malu-maluin begitu. Ini banyak yang ahli pijat begitu. Ikut pelatihan bersama kami, kemudian pembersihan, setelah itu dia mijat sudah nggak wek-wek lagi. Pasien yang wek-wek. Bahkan ada yang baru dipijat sedikit jarinya atau betisnya atau mungkin bagian sendi yang lainnya, langsung reaksi kesurupan. Kenapa? Energinya berbeda sudah ketika masuk dan qabil tuh di KBRA, maka dia tersambung dengan guru-guru kami yang lainnya sampai kepada Nabi SAW, sehingga ketika energinya digunakan, ya nur robitohnya digunakan, dia akan si pasien ini akan merasakan energi tersebut, dan kita aman-aman saja karena terliputi dengan cahaya yang tersambung. Gitu, cahaya yang tersambung. Harus ada guru yang tersambung. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya, sampai kepada sumbernya cahaya yaitu Nabi SAW dan sampai kepada sang pencipta cahaya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allahu nuru samawati wal ardi. Allah lah yang menciptakan cahaya yang ada di langit-langit dan di bumi. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Banyak testimoni pelatihan-pelatihan, mereka ketika mobil tuh mental, kesurupan. Bahkan pelatihan mahir, tingkat mahir ini banyak ketika saya tes latifah qalbnya. Baru saya tes latifatul qalbinya. Baru tingkatan yang pertama dasar latifatul qalbi. Dengan zikir la ilaha illallah. Demi Allah, demi Rasulullah, banyak sekali yang reaksi. Banyak yang ngirim video ke saya. Ini Kiai waktu nonton bareng bersama peserta-peserta baru online. Ya, ini tim-tim senior kami yang mengawal, yang mendampingi, nonton bareng, direkam yang reaksi itu banyak sekali. Dan belum sempat kami tampilkan di channel Ruqyah Aswaja official. Begitu ya. Banyak sekali. Masya Allah. Ini penting sekali dipahami oleh kita sebagai praktisi terutama ya. Jangan sampai ambisi, ingin sakti, ingin kuat, kamu pikir cuma orang-orang yang bisa melemberantas dukun, orang-orang yang sihir, mengislamkan jin ribuan, itu mereka benar. Salafi Wahabi itu sudah banyak mengislamkan jin itu. Memusnahkan para dukun jin-jin. Mereka dari awal itu orang-orang Salafi Wahabi. Dari tahun 2009, 2007. Kan begitu. Apakah berarti mereka benar bisa meruqyah, ngefek, dibaca-bacaan ayat ini, padahal itu Salafi Wahabi, padahal itu Syiah, padahal itu HTI dan sebagainya. Tapi ngefek kan begitu. Berarti akidahnya benar. Akidah kebenaran bukan dilihat dengan orang bisa seperti itu. Salah fatal kamu berpandangan seperti itu. Nggak usah kamu. Ada kejadian kisah nyata 2 orang praktisi senior datang ke saya minta dibersihkan karena banyak serangan. Ya, lalu saya bilang ada anak kecil di situ umur 9 tahun waktu itu. Sini kamu ruqyah dia. Ternyata dia pelat, cacat. Aku nggak bisa aku nggak bisa meruqyah. Loh ini siapa? Adik saya Pak Ustadz, Pak Kiai. Dia cuma ngikut saya, katanya kabarin kalau Kiai Imron datang, kabarin dia cinta sama Kiai Imron. Masih kecil, pelat mulutnya. Sudah ruqyah aja. Pakai apa? Pakai apa maksudnya dia? Pakai sholawat karena dia pecinta, dia ulami, maulid dia ulami Habib Umar. Langsung dia meruqyah. Ya Nabi cayam alaika. Langsung muntah-muntah. Ya lob. Dia bilang begitu. Masya Allah. Ada videonya ya. Suatu saat nanti akan saya tampilkan sebagai untuk keyakinan kepada kita semuanya. Ya lob. Ini banyak yang nonton saksinya ini. Ya namanya Rizky, pemuda yang masih kecil. Kemudian dia belum pernah ikut pelatihan ruqyah. Tetapi ketika saya suruh meruqyah 2 senior, langsung muntah-muntah dengan sholawat saja. Yang penting kalau mau buat seperti itu anak kecil bisa, nggak perlu kamu. Kalau mau ngefek-ngefekan, kalau mau mental-mentalan nggak perlu kamu belajar lama enggak. Anak kecil yang baru saja nihil saja, 0 saja, bisa kita buat mereka lebih hebat daripada praktisi-praktisi yang ada di TV-TV itu, yang ada di YouTube itu. Jadi kehebatan kebenaran bukan dia bisa meruqyah, bukan. Tetapi dengan dia bisa meruqyah hatinya. Karena ada setan, ada makhluk yang tidak bisa dikeluarkan dengan ruqyah. Tapi hanya bisa dikeluarkan dengan ilmu dan mujahadah. Siapa makhluk-makhluk itu? Yaitu setan, kebodohan, iblis, nafsu. Bahkan itu lebih berbahaya daripada setan. Inna nafsa asyad min syab'ina syaitanan. Sungguh nafsu itu lebih buruk daripada 70 setan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang di ahli di bidangnya. Yaitu ahli tasawuf, mursyid. Mereka mengontrol nafsunya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ketika dia sudah mengenal jiwanya, nafsunya, ruhnya secara benar, secara mendalam dengan tuntunan yang benar, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lummah malaikah yang terbuka, begitu, bukan lummah syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Itulah tujuan daripada pelatihan KBRA, pelatihan keluarga besar Ruqyah Aswaja.
Di dalam buku ini mukaddimahnya saya jelaskan ya. Maka saya ya Al-Katibi, saya Ahmad Imran Rasidi Ibnu Abdul Katibi, katakan saya berkata kalimat sifat dalam ayat ini mengisyaratkan kepada prinsip takhalli, yaitu upaya pembersihan jiwa dan raga lahir dan batin. Adapun kalimat rahmah wa nazim al-Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Adapun kalimat rahmah maka menunjukkan kasih sayang Allah, sentuhan lembut Allah kepada insan yang bertabaruk dengan Al-Qur'an dalam segala sektor hidupnya hingga mempraktekkan sifat-sifat mulia. Maka kalimat rahmah ini menunjukkan kepada prinsip tahalli, yaitu upaya menghiasi diri dengan sifat mulia dan terpuji. Tuh. Dua prinsip ini menjadi manhaj dalam ruqyah KBRA. Sehingga pada hakikatnya ruqyah KBRA 90% upaya penerapan takhalli dan tahalli, dan sisanya 10% adalah bidang kesosialan di dalam membantu orang lain untuk wasilah kesembuhan lahir dan batinnya. Pada buku tingkatan ini semua akan dibuka dan dibongkar KBRA yang sesungguhnya. Pada hakikatnya KBRA berusaha mengajak semua peserta dan praktisi juga pasien untuk menapaki jalan menuju Allah dengan dua prinsip tersebut sesuai manhaj dan ajaran para guru kami yang soleh dan dalam payung ahlu sunnah wal jamaah, bermadhabkan syafi'iyah dan berpegang kepada tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaidi, tanpa satupun anggota keluar dari thariqah masing-masing yang sudah dianutnya dan tanpa keluar dari para mursyid mereka masing-masing. Inilah visi dan misi keluarga besar Ruqyah Aswaja yang sesungguhnya. Itu begitu ya. Jadi harus betul-betul berhati-hati, harus betul atas bimbingan orang-orang soleh yang memahami itu semuanya dengan baik. Nah, maka disinilah pentingnya rabithah kepada guru. Karena ini masalah gaib ya, maka tidak ada satupun orang yang bisa memastikan kebenaran mutlaknya. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah telah menitipkan dalil-dalil secara umum maupun khusus terkait kaidah-kaidah ghaibiyat ya, dan sam'iyat dan isyarat-isyaratnya yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, dan juga mukasyafah para ulama ahli hikmah. Cakra atau latifah ini adalah gabungan alam syahadah dan alam gaib atau malakut, sedangkan malakut adalah dimensi yang tidak tergambarkan oleh indrawi manusia pada umumnya. Dan hal ini sangat berhubungan sekali dengan ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Dan ini kembali kepada syariat, thariqat dan hakikat. Sedangkan yang menguasai bidang ini adalah para ulama ahli tasawuf. Maka seorang insan yang salik sangat membutuhkan guru spiritual dalam bidang ini yang telah melalui tahapan atau maqamat ini. Di awal sebelum ini telah saya singgung tentang mencari wasilah seorang guru untuk menyeberangi samudera luas yang tak bertepi ini agar selamat dan sampai kepada tujuan, yaitu mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Dan memahami ilmu ini adalah dengan berguru dengan guru tarbiyah yang tersambung. Tidak boleh sendirian. Disinilah Nabi SAW bersabda, "Ya Rasulullah, ayu julasa'ina khairan? Qala man dzakkarakumullahu ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantikuh wa dzakarakum bil akhirah amaluh." Wahai Rasulullah, teman-teman duduk kami yang baik itu yang bagaimana? Nabi menjawab, orang yang jika kita memandangnya akan mengingatkan kita kepada Allah, yang ucapannya menambahi kita semangat beramal baik dan amalannya mengingatkan kita kepada akhirat. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada wasilah seseorang di dalam mengingat Allah. Di antaranya memandang wajah para kekasihnya, duduk bersama mereka, belajar dan khidmat dengan mereka, yang mereka disifati dengan ucapannya mampu membuat kita semangat beribadah dan amalannya mampu menyadarkan kita kepada akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan anna Rasulullah SAW qala, hal taraina qiblati hahuna wallah ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusu'ukum wa inni la arakum wara'a dhahri. Sesungguhnya Rasul SAW bersabda, apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tidak samar bagiku ruku dan khusyuk kalian, dan sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Nah, hikmahnya dalam hadis ini
memperingatkan mereka dari keteledoran dalam sholat dengan melihatnya Nabi kepada mereka. Dan bukan memperingatkan mereka bahwa Allah Ta'ala memandang mereka. Kok Nabi malah menegur mereka, kalian ini gak khusyuk. Aku melihat apa yang ada di belakangku seperti aku melihat di depanku. Kok bukan Allah memandang kalian, ayo sholat yang khusyuk, kok bukan begitu? Nah, maka dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya hal ini adalah maqam ihsan yang dijelaskan dalam hadis Jibril sebagaimana telah berlalu di kitab Al-Iman, yaitu hendaknya kamu menyembah Allah seolah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak mampu melihatnya maka ketahuilah Allah melihatnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar, alasan dalam memandangnya kepada Nabi adalah peringatan atas pandangannya Allah kepada mereka. Karena mereka jika memperbagus sholat disebabkan Nabi melihat mereka, maka akan menyadarkan mereka untuk merasa dekat dengan Allah. Di samping hadis itu juga menyinggung mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari komentar beliau ini ya kita bisa pahami bahwa untuk menuju maqam ihsan, tingkatan yang pertama tidak bisa langsung sampai padanya, tetapi harus melewati tahapan pada maqam ihsan yang kedua, yaitu muraqabah. Dan maka muraqabah ini sudah tentu membutuhkan wasil seorang guru pembimbing yang ahli dalam bidang ini yang tersambung barakah dan madat ilmunya sampai kepada guru terbesar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Inilah darurat guru. Di sini pembahasannya sangat panjang sekali. Kita bahas di sini lapisan kulit di mana jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Kita bahas di sini mata batin, ya. Ada fenomena orang-orang yang portal gaibnya terbuka. Tidak semua orang yang portal gaibnya itu terbuka itu negatif, tapi ada yang positif. Makanya di dalam buku-buku kami itu kami jelaskan fenomena orang yang portal gaibnya terbuka jiwanya, ya. Ada orang kesurupan, ada indigo, ada muhadharah, ada mukasyafah, ada musyahadah, ya. Ada yang negatif dan ada yang positif, begitu. Sebenarnya saya mau tes sama antum semuanya. Tapi berharap jujur dari antum semua, ya, dari panjenengan semuanya harap jujur. Anda ini harus jujur. Saya akan membuktikan kepada diri saya sendiri dan kepada yang menonton semuanya. Ya. Saya akan buktikan kepada Anda semua. Ya. Yang menonton ini pastinya mereka juga ada dukun, juga ada praktisi, juga ada yang ahli hikmah, ahli karomah, juga mereka yang ada pasien yang sakit dan sebagainya. Saya akan buktikan kepada kalian. Saya akan membuka lumah malaikah jiwa saya. Saya akan mengalirkan sisi positif dari jiwa saya atas izin Allah, atas barakah para guru-guru saya. Nanti jika kalian mengikuti ini dan melihat, ya, apa yang saya tampilkan di hadapan Anda, ketika Anda terpental atau mungkin gemetar atau menggigil, ya, atau sakit atau muntah atau mual atau sendawa, berarti di tubuh Anda ada lummah syaitan, ada cakra yang terbuka dari sisi negatifnya, dan ini harus dibersihkan terlebih dahulu energi negatifnya, baru setelah itu ditutup. Siap? Kalau sudah siap, baik. Saya akan dekatkan kamera sebentar. Saya akan dekatkan kamera sebentar, ya. Nanti telapak tangan saya ini akan saya buka portalnya, dan di sini saya akan mengalirkan lummah malaikah, nur yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian memandang telapak tangan saya, apalagi sampai berusaha menembak saya dari sana, silakan. Kalau nanti berdampak Anda terpental, ya, siapapun mau praktisi ahli supranatural, metafisika, siapapun terserah kamu. Silakan buktikan omongan saya saat ini juga dan sekarang juga. Ya, jika nanti ada yang terpental, ada yang muntah, silakan komentar. Ya, silakan komentar. Kalau nggak komentar, saya di luar tanggung jawab. Saya reaksi tapi nggak komentar.
saya di luar tanggung jawab. Dan aura itu akan terus-menerus menggerogoti tubuh Anda, mengikis negatif yang ada dalam tubuh Anda, bahkan ilmu supranatural Anda tercabut, terbakar, tapi dampaknya luar biasa panas dan sakit. Ya, saya tidak tanggung jawab. Tapi kalau Anda komentar, saya akan berusaha dari sini mencabutnya, menetralisirnya. Begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan baik-baik. Saya akan mulai membuka telapak tangan saya. Mohon maaf, ada sedikit gangguan tadi. Ada sedikit gangguan. Ada sedikit gangguan. Mohon maaf, ada sedikit gangguan. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Mohon maaf, ada sedikit gangguan tadi ya. Kita lanjut lagi sambil menunggu penyimak yang lainnya. Nggak tahu kenapa ini tiba-tiba macet. Sepertinya dari pusat ya. Sepertinya dari pusat agak error. Seperti waktu pelatihan kemarin. 3 kali pelatihan itu waktu Kobil tuh itu langsung semuanya error, putus. Semuanya langsung error, langsung terputus. Waktu pelatihan KBRA itu kan di Facebook, bukan di YouTube. Grup Facebook tertutup ya. Ketika Kobil tuh sering mau Kobil tuh langsung biar semuanya itu dari pusatnya langsung error semuanya. Ya, saya akan ulangi lagi sebentar lagi. Ya, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menjaga dari sinyal ini supaya tidak bentrok dengan sinyal energi ini. Ini semacam setrum sebenarnya ya, bahkan lebih dahsyat daripada setrum yang ada. Kita pernah dites pakai alat taspen itu yang nyala itu ya. Monggo silakan. Insya Allah jelas suara saya. Baik. Saya akan mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Lindungi. Kuatkan ya Rabb sinyal-sinyal yang ada ya Rahman ya Rahim. Untuk menerima sinyalmu ini ya Allah, untuk menerima cahayamu ini ya Allah. Setitik daripada cahayamu ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya akan mulai lagi. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba niat membuka dari telapak tangan hamba ini lumah malaika yang tersambung dari guru-guru hamba sampai kepada Nabi SAW. Allahu nuru samawati wal ardi, Allahu nuru samawati, Allahu nuru samawati, Allahu nuru samawati wal ardi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jam'ali bihi fi kulli atwari wa ala alihi wasallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jam'ali bihi fi kulli atwari wa ala alihi wasallim ya nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jam'ali bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi wasallim ya nur. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap Anda lihat telapak tangan saya setelah ini. Lihat telapak tangan saya. Lihat telapak tangan saya. Perhatikan baik-baik telapak tangan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan yang merasakan vibrasi-vibrasi yang negatif silakan komentar. Baik. Ada yang mual, Soleh Gunawan. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kemudian Muhammad Basuni seperti tertarik kencang, Kiai. Ada yang sejuk, alhamdulillah. Ada yang pusing deg-degan, Agustina Syafa. Ada yang sendawa, dingin di kaki, agak gemeter. Baik. Ada yang sejuk, ada yang merinding, telapak kaki panas, deg-degan. Baik, ini auranya masih memancar ya. Ada yang kram. Ada yang derdek ya. Adrian. Benny Arli, sekujur badan merinding dan terpental ke belakang. Baik, saya akan coba mencabut yang ada di badan Benny ya. Saya akan mencabut yang ada di badan Benny. Ini kayaknya ada sedikit gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu akbar. Baik. Ada yang jantung berdebar, ada yang panas, ada yang biasa saja, ada yang mual, deg-degan, ya. Langsung pusing. Baik, wafat Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu akbar. Kalau yang rasa takut itu dari jin jelasnya ya, pasti dari jin itu. Setelah itu biasanya kabur dan tidak takut lagi. Ada yang matanya blur. Kalau rasanya sejuk itu sama-sama positif. Masya Allah. Ada yang sejuk sekali. Ada yang melihat gambar bintang di telapak tangan saya. Ada yang batuk saya sembuh seketika, alhamdulillah. Jadi penyakit-penyakit memang sudah saya niatkan juga untuk menetralisir penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh Anda semua. Ada yang nggak kelihatan telapak tangan saya ya, suara saja. Kepala agak pusing, tenang hati Kiai Pelong. Ini selalu begitu kan. Ada begitu selalu sinyal bermasalah. Mungkin beradu, mungkin ya, wallahu a'lam. Ada yang mau nangis ya. Ada yang sudah nangis, Masya Allah. Masya Allah, ada yang kedinginan. Lihat lafaz Allah di tangan telapak Kiai. Sejuk, ada yang panas, tidak merasakan apa-apa. Yang muntah itu sudah keluar, alhamdulillah. Surat No Tegal mengerang Pak Yai. Masya Allah. Ini sinyal sudah mulai bermasalah, padahal kuotanya masih banyak sekali.
Sinyal sudah mulai bermasalah ini ya. Ada yang sebelum nonton YouTube Pak Yai, kaki sebelah kanan saya sakit seperti pegal-pegal, tapi sekarang alhamdulillah hilang. Oke, alhamdulillah. Ada min fadli Rabbi. Kalau lihat wajah Pak Yai jadi positif, pikirannya alhamdulillah, ada min fadli Rabbi. Waris ini seperti kedorong ya, melayang sedikit badannya, kepalanya gerak-gerak mengangguk. Ini ada negatifnya berarti ya. Waris untuk kesehatan Anda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua tangan saya ke belakang dan mulut saya mengaum, kemudian badan bergetar. Itu ada khodamnya itu, Rifki Zainur Irfan. Ikhlaskan keluar ya, saya mau cabut. Ikhlasin keluar, saya mau cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an wa ala kulli syai'in qadir. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa yatawalla sholihin. Rifki Zainur Irfan. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut pasukan Allah masuk Islam di sana. Walillahi junudus samawati wa rabbul azizan hakiman nasrun fatun barusim. Allahu akbar. Baik. Ini sudah mulai bermasalah sinyal-sinyalnya ya. Padahal sinyal kuotanya masih banyak sekali. Saya akan lihat nanti tidak akan saya bantu dari sini yang bereaksi-reaksi negatif. Saya akan bantu nanti. Ya Allah. Banyak sekali yang reaksi ini. Saya tidak menggunakan hodam, pusaka ya, sekeris atau apapun, tidak. Ini murni cahaya robitoh yang tersambung dari guru ke guru sampai kepada Nabi SAW, insya Allah. Amin. Yang nonton ini banyak dukun-dukunnya juga ya, banyak ahli-ahli supranatural metafisik ya. Mereka yang reaksinya ya, karena saya merasakan juga beberapa jalur-jalur yang mencoba menangkis, tetapi mereka terpental. Saya merasakan sekali dan saya tidak merasakan sakit sama sekali, tapi saya merasakan mereka seperti terpental banyak. Nanti bisa dilihat rekamannya, bisa di-download rekaman ini dan bisa dijadi tes kepada mereka, bisa dites, video ini bisa direkam, di-download dan bisa dites kepada mereka-mereka yang ada energi negatif atau ahli metafisik supranatural, mungkin ahli hikmah. Silakan buktikan kalau nggak percaya. Ya, kalau nggak percaya omongan saya, buktikan dengan video ini di-download, buktikan kepada mereka untuk melihat. Dan mereka gunakan ilmu mereka untuk menangkis atau melihat telapak tangan saya sendiri. Ini sinyal mulai nggak beres. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu ya. Insya Allah nanti akan saya sambung pembahasan masalah sukma lebih dalam lagi dalam part-part berikutnya. Ini sinyalnya sudah mulai bermasalah, mungkin beradu dengan aura yang tadi saya keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Selalu begitu ya. Teman-teman sudah paham ini, yang praktisi kabar sudah paham. Beberapa kali mau qabil masih aman-aman saja. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan ada hikmahnya, semua ada pelajarannya dan barokah ya. Di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dalam video-video live berikutnya, insya Allah. Dan saya akan melihat komentar-komentarnya untuk membantu mereka yang masih bereaksi, yang masih ada kena imbas. Mudah-mudahan Allah ridhoi langkah kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada yang tersinggung di Al-Fakir.
dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inaya ila liqa wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.